Perdana Menteri Inggris telah mengizinkan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan-pangkalan militer Inggris. Setelah mendapatkan izin menggunakan pangkalan militer Inggris, Angkatan Udara Amerika Serikat mengirimkan pesawat USF C-130 Hercules dan pesawat pembom B-1 Lancer mendarat di pangkalan Angkatan Udara Militer Inggris. Pesawat C-130 Hercules milik militer Angkatan Udara Amerika Serikat sedang menurunkan bom GDAM atau bom berpemandu GPS yang dilengkapi dengan pemandu laser serta inersial alias bom pintar. Kedatangan pesawat-pesawat Amerika terjadi setelah Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan bahwa serangan terhadap Iran akan meningkat. Tak hanya pesawat USAF C-130 Hercules Amerika Serikat, tetapi juga pesawat pembom B-1 Lancer terlihat terbang dari pangkalan udara militer Inggris. The United States has requested permission to use British bases for that specific and limited defensive purpose. We have taken the decision to accept this request to prevent Iran firing missiles across the region, killing innocent civilians, putting British lives at risk, and hitting countries that have not been involved. Iran meluncurkan 2 rudal balistik jarak jauh ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris di Diego Garcia, Samudra Hindia. Peluncuran rudal ini menempuh 4.000 kilometer. Usai Inggris mengizinkan Amerika Serikat memakai pangkalan udara militernya, Iran meluncurkan 2 rudal balistik jarak jauh ke pangkalan Inggris di Diego Garcia, Samudra Hindia. Rudal yang diluncurkan kemungkinan besar adalah Khorramshahr 4, sebuah rudal balistik Iran yang sangat canggih. Peluncuran rudal ini merupakan pertama yang dilakukan oleh Iran. Diperkirakan rudal balistik Iran jarak jauh ini menempuh 4.000 km menuju pangkalan Inggris di Diego Garcia. Atas serangan ini, tidak satupun rudal mengenai pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris. Peluncuran rudal Iran jarak jauh dilakukan pertama kalinya oleh militer Iran dengan jarak tempuh rudal ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris menempuh 4.000 km. Pemirsa, rudal yang diluncurkan oleh pasukan militer Iran ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris menempuh jarak cukup jauh ke Diego Garcia, Samudra Hindia yang mencapai 4.000 km. Operasi peluncuran ini dilakukan pertama kali oleh militer Iran. Tak kuat menanjak, truk kargo tiba-tiba mundur saat melintasi tanjakan Bukit Kodok, Labuhan Batu Selatan. Truk nyaris menabrak sejumlah kendaraan di belakangnya. Di tengah kepadatan arus lalu lintas mudik lebaran, sebuah truk tiba-tiba meluncur mundur di tanjakan Bukit Kodok, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Awas! Truk yang melaju dari arah Medan menuju Pekanbaru Riau mundur tak terkendali akibat tak kuat menanjak dan kehilangan tenaga. Seorang kernet melompat dari kabin, sempat berupaya mengganjal roda namun gagal. Awas! Awas! Awas belakang! Awas! Truk nyaris menabrak sejumlah kendaraan di belakangnya. Tidak ada korban akibat kejadian ini. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Gegara pengemudi diduga mengantuk, mobil pemudik terjun ke jurang di kawasan jalur Gunung Gumitir, Jember, Jawa Timur. Akibatnya sempat terjadi kemacetan di lokasi.
Mobil minibus yang ditumpangi pemudik ini terjun ke jurang sedalam 12 meter di kawasan Gunung Gumitir, Jember. Suami, istri, dan 3 anaknya penumpang mobil tersebut selamat. Kecelakaan terjadi saat mobil yang melaju dari arah Lumajang ke Banyuwangi melewati tikungan tajam. Pengemudi mobil diduga mengantuk. Evakuasi mobil dramatis dibantu warga lantaran kondisi lokasi yang terjal. Hari ketiga libur Lebaran, ribuan kendaraan terjebak macet hingga lebih dari 3 km di kawasan wisata Puncak, Bogor, Jawa Barat. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju kawasan wisata Puncak Senin pagi mengular. Antrean panjang kendaraan ini menyebabkan peningkatan volume kendaraan dan terjadi antrean sekitar 3 km lebih dari eksit tol Ciawi hingga Megamendung. Jumlah volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak mengalami peningkatan sekitar 1.000 kendaraan dari hari Minggu kemarin. Guna mengurai kemacetan parah, Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas 30 menit lebih awal dari hari sebelumnya, pukul 7.30 dan kini menjadi pukul 7 tepat. Satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Ini sekitar 35%, namun saat ini masih kami hitung untuk yang per jamnya sekarang, sehingga dapat menjadi dasar bagi kami melakukan rekayasa lalu lintas. Hingga saat ini sudah berapa kendaraan yang melintas ke jalur Puncak ini, Dan? Dapat kami laporkan, H-2 kemarin terdapat 80.000 kendaraan yang melintas dari jalur Puncak. Untuk hingga saat ini, sampai dengan pukul 8.00 pagi, sudah ada 7.000 kendaraan yang melintas dari gerbang tol Ciawi ke arah Puncak. Cucu Mpok Nori dibunuh suami siri yang merupakan warga negara Irak di kamar kosnya di Cipayung, Jakarta Timur. Pembunuhan dipicu cemburu. Pelaku ditangkap polisi di rest area tol Tangerang Merak saat hendak kabur. Dwinta Anggari, cucu dari komedian sekaligus seniman Mpok Nori, ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka sayatan senjata tajam di bagian leher di kamar kosnya di Jalan Darman Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Melalui rekaman kamera pengawas, terduga pelaku berinisial F warga negara Irak yang merupakan suami siri korban sering mondar-mandir di sekitar lokasi korban tinggal. Karena dugaan kita juga pertama langsung mengarah ke dia sih, soalnya karena dia minta rujuk tapi kakak saya nggak mau. Kayak dia emang inian mungkin, soalnya dilihat dari CCTV pun dia sudah lama untuk mintai sih. Sama tadi sih pas warga bilang katanya emang setiap kakak saya keluar dari rumah itu cowok itu selalu ngikutin. Kuat kan? Namamu siapa? Kuat. Sini turun kau kuat. Polisi dari Subdit Resmo Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku di rest area tol Tangerang Merak saat hendak melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan, motif dibalik pembunuhan ini adalah cemburu. Memasuki pernikahannya di tahun ke-8, korban diduga memiliki orang ketiga. Beberapa kali tersangka memergoki korban bersama dengan pria lain hingga akhirnya kerap terjadi keributan. Motif dibalik pembunuhan karena tersangka cemburu dengan korban. Tersangka merupakan suami siri korban, beberapa kali memergoki korban sedang menjalin hubungan dengan pria lain. Hingga akhirnya terjadi keributan dan perkelahian antara tersangka dan korban yang menyebabkan korban tewas dengan luka senjata tajam di bagian leher. Usai membunuh korban, tersangka rencananya akan melarikan diri ke negara asalnya di Irak. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pembunuhan sadis disertai mutilasi dengan pelaku suami siri juga terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Pelaku sakit hati dan merencanakan pembunuhan ini.
Satreskrim Polresta Samarinda membekuk pelaku pembunuhan dan mutilasi di pelataran sebuah masjid. Pria berinisial JW ini disebut sebagai suami siri korban, sedangkan pelaku lain berinisial R turut membantu aksi keji tersebut. Aksi pembunuhan dilatar belakangi sakit hati dan direncanakan sejak Januari lalu. Motif pelaku dengan mengajak korban menginap di rumah dan dibunuh saat tidur. Korban dianiaya dua pelaku dengan potongan kayu ulin hingga tewas. Kemudian jasadnya dipotong menjadi 7 bagian. Bagian tubuh korban dibuang di beberapa lokasi berbeda di wilayah Gunung Pelandu. 26 disampaikan bahwa kedua pelaku ini sudah melakukan perencanaan, bahkan mereka sudah melakukan survei, sudah melakukan survei untuk nanti lokasi pembuangan jenazah korban ini setelah dieksekusi. Dalam kasus ini, polisi meminta sejumlah barang bukti berupa kendaraan, ponsel, senjata tajam, serta perlengkapan lain. Kini kedua tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman berat. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Banjir setinggi 30 hingga 50 cm merendam desa Jotagan, Mojokerto saat momen Lebaran. Meski desa terendam banjir, semangat warga untuk menjaga tradisi silaturahmi tidak surut. Banjir dengan ketinggian air 30 hingga 50 cm merendam desa Jotagan, Mojokerto. Genangan air mulai masuk ke permukiman warga 1 hari sebelum Lebaran. Sejumlah akses jalan di dusun tersebut tergenang sehingga kendaraan tidak dapat melintas. Meski terendam banjir, namun niat warga untuk bersilaturahmi tetap dilakukan. Warga melepas sandal dan sepatu serta menyingsingkan celana mendatangi sanak saudara yang terendam banjir. Ini tadi kan biasanya bisa masuk pakai sepeda motor, mobil bisa masuk juga. Tapi terkendala banjir, jadi maksudnya parkir di depan, maksudnya jalan kaki. Sementara itu, warga Dusun Gembongan, Sudaryono, menjelaskan bahwa banjir kali ini memiliki ketinggian yang cukup signifikan dibanding biasanya. Berapa sih, Pak? Ketinggiannya kira-kira 60 sampai 70. Itu kapan airnya baru masuk datang ke rumah, Pak? Airnya masuk yang kemarin itu 3 hari. Nah, terus surut, malam takbiran datang lagi. Meski banjir kerap terjadi di wilayah tersebut, kejadian yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri menjadi pengalaman tersendiri bagi warga. Dari Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat berwisata libur Lebaran. 2 wisatawan terseret ombak saat berenang di pantai Karangnaya, Sukabumi, Jawa Barat. 1 orang tewas. Laut Pelabuhan Ratu, tepatnya di Karanghau ya. Di Karanghau ada 2 orang. Tim penjaga pantai Balawista yang dibantu warga menyelamatkan Raka, 15 tahun, wisatawan yang terseret ombak di pantai Karangnaya, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban diselamatkan setelah terseret ombak saat berenang bersama seorang temannya bernama Said Hidayatullah yang ditemukan meninggal dunia. Jasad korban ditemukan 200 meter dari lokasi awal korban terseret ombak. Jasad korban selanjutnya dibawa ke RSUD Pelabuhan Ratu. Dan alhamdulillah pada pukul 17.00 tim SAR gabungan berhasil menemukan korban di radius kurang lebih 200 meter dari lokasi kejadian. Selanjutnya korban kita evakuasi ke RSUD Pelabuhan Ratu. Kedua korban merupakan rombongan wisatawan yang asal Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi yang sedang berlibur perayaan Idul Fitri. Namun ombak besar datang secara tiba-tiba hingga menyeret para korban ke tengah laut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Dipersembahkan oleh Pemirsa, lalu lintas arus balik di gerbang tol Cikampek Utama ramai lancar di kedua arah. Dua hari setelah Lebaran, belum ada penumpukan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama. Arus lalu lintas di kedua arah ramai lancar. Puncak arus balik diprediksi mulai terjadi besok. Sementara itu, pemerintah menerapkan kebijakan work from anywhere pada tanggal 27 Maret. Warga pun diminta
Ya, pemirsa, warga pun diminta mengatur jadwal kepulangan di tanggal 26 hingga 28 Maret untuk mencegah terjadinya kepadatan lalu lintas. Sementara itu, lalu lintas di ruas tol Cikoko Palimanan mulai terpantau ramai lancar. Data menunjukkan adanya peningkatan signifikan volume kendaraan menuju Jakarta sebesar 120%. Setelah Hari Raya Idul Fitri, volume kendaraan yang melintasi ruas tol Cikoko Palimanan mengalami peningkatan drastis. Volume kendaraan yang melintas sebanyak 49.000 kendaraan atau meningkat sebesar 9,4%. Sistem rekayasa lalu lintas one way sepenggal akan dimulai hari ini, mulai dari kilometer 263 hingga kilometer 70. Sementara one way nasional akan diberlakukan mulai 24 Maret besok. Pemirsa, 2 hari setelah Lebaran, lalu lintas di Pelabuhan Bakauheni Lampung terpantau lengang. Puncak arus balik diprediksi terjadi pada 28 dan 29 Maret 2026. Arus lalu lintas di Pelabuhan Bakauheni Lampung terpantau normal cenderung lengang. Tidak tampak antrean kendaraan yang hendak kembali ke Pulau Jawa di momen arus balik Lebaran 2026. Puncak arus balik Lebaran diprediksi akan terjadi dalam 2 gelombang, di mana gelombang pertama berlangsung pada 24 dan 25 Maret, sementara gelombang kedua diperkirakan terjadi pada 28 dan 29 Maret. Untuk mengetahui situasi terkini arus balik 2026, kita bergabung bersama rekan-rekan jurnalis iNews, ada Naura Syafika di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat, dan Salam Pulungan di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Selamat siang rekan-rekan, kita ke Naura terlebih dahulu. Naura, apakah sudah terjadi kepadatan saat arus balik Lebaran 2026? Ya, selamat siang Reza dan pemirsa. Arus balik Lebaran 2026 di gerbang tol Cikampek Utama terpantau masih ramai dan juga lancar. Karena kalau misalnya kita melihat prediksi yang diberikan dari Jasa Marga terkait dengan puncak arus balik, ini akan terjadi esok hari di tanggal 24 Maret. Sehingga memang untuk himbauan kepada para pemudik yang sekiranya ingin menjadwalkan perjalanan balik ke Jakarta, ini harus dihindari untuk tanggal 24. Namun ternyata dari Jasa Marga tidak hanya memprediksi di 24 saja sebagai puncak arus balik, ada juga di tanggal 28 dan juga 29 sebagai puncak arus balik di interval selanjutnya. Sehingga memang kalau misalnya untuk terhindar dari kepadatan dan juga kemacetan, untuk masyarakat dihimbau untuk tidak balik di tanggal-tanggal tersebut dan memanfaatkan untuk cuti bersama seperti di hari ini di tanggal 23, ataupun memanfaatkan untuk aturan ataupun kebijakan dari pemerintah yaitu work from anywhere yang akan diselenggarakan hingga di tanggal 27 Maret mendatang. Dan kalau misalnya kita lihat untuk rekayasa lalu lintas hingga di siang hari ini masih belum diterapkan. Namun kalau berdasarkan informasi yang sudah kami terima terkait dengan one way nasional, ini akan diselenggarakan di esok hari di tanggal 24 Maret yang dimulai dari kilometer 421 hingga di kilometer 70 di tempat kami melaporkan. Dan tidak hanya dari one way nasional saja yang akan diterapkan dan menjadi antisipasi dari kemacetan, ada juga penerapan kembali dari diskon tarif tol di 9 ruas tol yang berbeda, dan salah satunya yang berada di tempat kami melaporkan dari gerbang tol Kalikangkung, kemudian tap out di Cikatama sebesar 23%. Dan untuk diskon tarif tol ini akan diterapkan di tanggal 26 hingga 27 Maret. Dan kalau berdasarkan pantauan kami di lapangan, memang untuk hari ini banyak untuk pemudik yang sudah mulai melakukan perjalanan balik. Pemirsa dan juga Reza bisa melihat untuk pantauan dari drone di layar televisi bagaimana arus lalu lintas di hari ini di gerbang tol Cikampek Utama ramai dan juga lancar. Tapi kalau memang kita lihat dan bandingkan di beberapa hari yang lalu, untuk arus mudik ini jauh lebih tinggi, di mana arah Jakarta menuju tol Trans Jawa ini tembus hingga, kalau kemarin di puncak arus mudik tembus hingga di angka 270.000. Kemudian pastinya di puncak arus balik ini diprediksi lebih tinggi lagi
sehingga diharapkan juga untuk masyarakat bisa menggunakan kebijakan-kebijakan yang sudah pemerintah tetapkan. Kalau kami memantau dari pagi hingga di siang hari, memang banyak sekali kendaraan pribadi dengan plat B atau Jakarta sudah mulai melintas dari arah tol Trans Jawa melewati gerbang tol Cikampek Utama menuju ke Jakarta. Dan memang di siang hari ini kami masih belum mendapatkan informasi apakah nantinya untuk seperti kontraflow ataupun one way sepenggal akan segera diselenggarakan. Kami masih belum menerima informasi tersebut, namun kami masih akan terus memantau terkait hal tersebut. Selain himbauan untuk para pemudik tidak balik di tanggal-tanggal tersebut, ada lagi himbauan yang terus-menerus diingatkan dari pihak Jasa Marga dan juga pihak kepolisian adalah untuk memperhatikan kembali kondisi kendaraan Anda seperti kondisi ban, kemudian rem, dan juga salah satu yang paling penting adalah saldo e-tol dengan nominal yang cukup, karena kalau kami memantau memang walaupun gardu tol di sini menyediakan untuk top up e-tol, namun alangkah lebih baik ya jika nominal Anda cukup sehingga bisa lebih aman dan nyaman untuk sampai ke tujuan. Reza kembali ke studio. Baik, terima kasih Naura. Situasinya ramai lancar di Cikampek Utama dan berikutnya kita ke Salam Pulungan di Pelabuhan Bakauheni. Salam, bagaimana di sana saat ini? Apakah sudah terjadi kepadatan? Ya Reza dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung saat ini masih terpantau normal cenderung lengang. Belum terlihat adanya penumpukan ataupun juga antrian kendaraan yang panjang di momen arus balik Lebaran 2026 ini. Karena memang dari informasi terakhir yang kami dapatkan dari pihak PT SDP per tanggal 21 Maret kemarin tercatat hanya ada kurang lebih 5.775 kendaraan yang telah diseberangkan atau juga menyeberang menuju ke Pelabuhan Merak Banten di momen arus balik ini. Dan tentu jumlah volume kendaraan ini masih akan terus mengalami penambahan atau juga peningkatan karena memang di momen arus balik Lebaran ini di Pelabuhan Bakauheni Lampung akan ada 2 gelombang untuk puncak arus balik, di mana nantinya pada gelombang pertama akan terjadi pada tanggal 24 dan juga 25 Maret, kemudian akan dilanjutkan pada gelombang kedua pada tanggal 28 dan juga 29 Maret mendatang. Tapi kalau dari prediksi yang dilakukan oleh pihak PT SDP ini memang untuk puncak arus balik sendiri akan terjadi pada tanggal 26 hingga 28 Maret mendatang. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Reza dan juga pemirsa, bahwa untuk pemberlakuan atau skema penerapan yang ada di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini tidak akan jauh berbeda dengan penerapan yang dilakukan di Pelabuhan Merak Banten pada saat arus mudik beberapa waktu yang lalu, di mana nantinya akan ada juga untuk skema rekayasa lalu lintas berupa delay system dan juga dari buffer zone, di mana untuk titiknya sendiri ini akan ada di rest area di kilometer 20B, kemudian juga di kilometer 33B dan juga 49B, kemudian dilanjutkan juga di kilometer 67B dan juga 87B. Sementara itu nantinya juga akan dilakukan untuk di jalur arteri seperti di Terminal Gayam, yang mana ini nantinya akan dilakukan untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang akan menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sementara itu untuk dari single tarif sendiri ini juga mulai akan diterapkan mulai hari ini hingga tanggal 29 Maret mendatang, di mana nantinya masyarakat ini bisa menggunakan atau juga memanfaatkan momen-momen ini untuk bisa kembali ke Pulau Jawa di momen arus balik Lebaran ini, karena memang nantinya akan ada peningkatan jumlah volume kendaraan di momen arus balik ini. Reza. Salam melaporkan dari Pelabuhan Bakauheni, dan sebelumnya ada Naura di gerbang tol Cikatama. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Warga di Sidoarjo, Jawa Timur berbondong-bondong menitipkan sepeda motor mereka ke polsek terdekat. Warga memilih menitipkan motor ke polsek karena lebih aman dan mudah dibanding penitipan motor umum. Polsek Balong Bendo, Sidoarjo ramai dikunjungi warga yang akan menitipkan sepeda motor. Mereka rata-rata warga di sekitar polsek yang baru mudik pada Lebaran hari kedua. Selain karena gratis, warga sengaja menitipkan sepeda motor di polsek karena dinilai lebih aman dibanding dengan penitipan motor umum yang ada di titik keramaian. Dengan menunjukkan kartu identitas penduduk, STNK, dan nomor telepon ke petugas, warga bisa menitipkan motor secara gratis tanpa ada batas waktu penitipan. Seluruh motor yang dititipkan ini diparkir di parkiran yang ada di dalam area polsek. Titipkan sepeda motor mau ke Ngawi, Jawa Tengah. Mudik ya, sama keluarga. Aku yakin di sini di polsek lebih aman daripada penitipan. Gitu ya.
untuk memberi rasa aman dan tidak menimbulkan kecemasan. Ini rata-rata kan pendatang di sini, ada yang ke Ponorogo, ada yang ke Madiun. Jadi kami menghimbau untuk yang mau menitipkan meninggalkan identitas dan nomor telepon. Jadi suatu saat kembalinya tanggal berapa, nanti biar komunikasi dengan petugas jaga sehingga nanti tidak keliru mengambil maupun menyerahkan petugas, jadi untuk memudahkan administrasi. Penitipan sepeda motor gratis bagi warga digelar di seluruh polsek di Sidoarjo sebagai upaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga yang mudik keluar kota Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 pemudik yang akan pulang kampung menjadi korban penipuan. Mereka diturunkan di SPBU di kawasan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur dan ditelantarkan begitu saja tanpa kejelasan. Niat ingin segera sampai di kampung halaman harus tertunda bagi 5 pemudik asal Tangerang dan Jakarta ini. Mereka ditipu Biro Perjalanan atau travel. Awalnya kelimanya dijemput di kediaman masing-masing. Namun mereka bingung karena diturunkan di tengah jalan di sebuah pom bensin kawasan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. Mereka mengaku telah membayar Rp350.000 untuk ongkos travel ke daerah Jawa Tengah. Setelah membayar, pihak travel sudah tidak bisa dihubungi. Pondokopi sih. Tadi awalnya kan sampai Jatiwaringin. Di travel apa namanya ini? Travel Anugerah Trans. Sementara itu, pengemudi mobil yang menjemput korban juga mengaku ditipu. Pengemudi taksi online ini mengaku hanya diminta menjemput korban dan diantar ke Pondokopi. Setelah itu, nomor telepon pemesan tidak bisa dihubungi. Dari Tangerang ke Menteng ke Karet. Terus saya jemput, cuman sebelum saya jemput dia setting ke saya, minta nomor HP saya. Katanya, Bang, settingannya lewat nomor aja, nanti biar serlognya tepat, katanya gitu. Itu di aplikasinya akurat soalnya. Oh ya udah positif thinking aja. Kasus penipuan ini masih ditangani Polsek Durensawit, Jakarta Timur yang mendatangi lokasi kejadian usai mendapatkan laporan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 hari setelah Lebaran, arus lalu lintas di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat sudah ramai oleh pemudik yang kembali ke Jakarta. Banyak pemudik kembali lebih awal untuk menghindari macet. Ribuan pemudik motor dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta mulai meningkat di persimpangan arteri Pantura Pleret Weru, Kabupaten Cirebon. Arus lalu lintas tersendat di sejumlah persimpangan, mulai dari Simpang Pemuda hingga Simpang 4 Palimanan. Pemudik mengaku kembali lebih awal ke Jakarta untuk menghindari macet. Sebagian besar dari pemudik juga harus masuk kerja. Diperkirakan gelombang arus balik ini masih akan terus meningkat pada sore dan malam hari nanti. Mulai masuk kerja. Oh gitu. Ini dari mana? Dari Brebes. Mau ke Jakarta. Ke Jakarta. Ini sama siapa aja? Ini orang tua, bapak, sama adik-adik sama anak. Oh, adik. Sementara itu, sejak Senin pagi, ribuan penumpang sudah memadati stasiun Cirebon, Jawa Barat. Ribuan penumpang merupakan pemudik yang hendak kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Sebagian besar penumpang mengaku berangkat lebih awal agar dapat istirahat terlebih dahulu beberapa hari sebelum masuk kerja. Menurut Humas KAI Daop 3 Cirebon, kepadatan calon penumpang masih terus terjadi hingga nanti malam. Mengingat semua tiket dengan tujuan Jabodetabek hingga malam nanti sudah habis terjual. Ini Gunung Jati ya segini ya? Gunung Jati.
Kepadatan kendaraan terjadi di jalur wisata Cirebon Kuningan, tepatnya di eksit tol Ciperna Barat, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Rekayasa sistem buka tutup diberlakukan untuk mengurai kepadatan. Ribuan kendaraan terjebak kemacetan parah hingga 3 km di jalur wisata Cirebon Kuningan. Hari ketiga Lebaran, volume kendaraan terpantau tinggi menuju sejumlah pusat kuliner maupun objek wisata. Selain masih banyaknya pemudik yang melakukan perjalanan, kemacetan diperparah warga yang akan berwisata mengisi liburan Lebaran. Petugas bersama relawan pun berusaha mengurai kendaraan agar tidak terus menumpuk. Bahkan, Satlantas Polresta Cirebon sudah memberlakukan rekayasa arus dengan memutarkan kendaraan dari Jalan Baru agar tidak langsung lompat ke jalur Ciperna. Sedangkan di simpang pertemuan arus eksit tol Ciperna, petugas melakukan sistem buka tutup untuk memperpendek ekor antrean. Dua hari setelah Lebaran, arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung mulai ramai kendaraan menuju Jakarta. Hingga hari ini, tercatat 45.466 kendaraan melewati gerbang tol Kalikangkung dari arah Semarang menuju wilayah Kendal atau Jakarta. Sementara kendaraan dari Jakarta menuju Semarang sebanyak 30.888 kendaraan. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan mobilitas kendaraan yang melintas maupun meninggalkan wilayah Jawa Tengah. Petugas mengimbau para pemudik yang hendak balik agar selalu mengutamakan keselamatan selama berkendara. Arus lalu lintas di Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat pada H+3 Lebaran terpantau ramai lancar. Puncak arus balik di kawasan ini diprediksi akan terjadi sore ini. Memasuki puncak arus balik Lebaran 2026, kondisi lalu lintas di sepanjang jalur Lingkar Gentong Tasikmalaya terpantau ramai lancar di kedua arah, dari Tasikmalaya maupun menuju Bandung. Guna memastikan kelancaran arus balik, petugas kepolisian terus berjaga di sejumlah titik untuk mengatur lalu lintas. Ya pemirsa, puncak arus balik di wilayah Lingkar Gentong diprediksi akan terjadi pada sore hari, seiring meningkatnya jumlah pemudik yang kembali ke kota asal. Dan untuk mengetahui situasi terkini arus balik Idul Fitri, kita bergabung bersama Anissa Rizkia di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang, Anissa. Bagaimana kondisi lalu lintas di sana saat ini? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Saat ini arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah terpantau ramai dan juga lancar sejak pagi hingga siang hari ini. Yang mana kalau dilihat memang dari data yang berhasil kami himpun dari PT Jasa Marga Semarang Batang ini sudah
terjadi peningkatan volume kendaraan yang melintas baik itu dari arah Jakarta maupun Kendal menuju ke arah Semarang ataupun Solo, begitu juga sebaliknya dari arah Semarang menuju ke Jakarta. Kalau dilihat dari data begitu ya, dibandingkan di hari Lebaran kemarin, memang dari arah Semarang menuju ke Jakarta ini sudah tembus di angka 30.000 kendaraan. Namun di hari ini sudah mengalami peningkatan yang cukup drastis, yaitu 45.000 lebih kendaraan yang melintas dari arah Solo ataupun Semarang menuju ke wilayah Jakarta. Dari arah sebaliknya juga mengalami hal yang sama, yakni di hari Lebaran kemarin tembus di angka 16.000 kendaraan yang melintas. Saat ini terpantau sudah lebih dari 30.000 kendaraan yang melintas dari arah yakni Semarang menuju ke Jakarta. Dan kini memang dari rekayasa arus lalu lintas belum diberlakukan oleh pihak otoritas terkait karena saat ini terpantau masih ramai lancar. Namun rencananya akan ada dua skema rekayasa arus lintas, yakni yang pertama adalah one way nasional dan juga ada one way lokal. Dan rencananya akan dilakukan sterilisasi jalur nantinya di kilometer 70 tol Jakarta Cikampek menuju ke kilometer 263 yang ada di Brebes Barat. Kemudian nantinya baru diberlakukan one way nasional dari tempat kami melaporkan, yakni di kilometer 414 menuju ke arah Jakarta di kilometer 70 yakni tol Jakarta Cikampek. Dan hingga saat ini juga gardu tol yang ditambahkan di gerbang tol Kali Kangkung ini ditambahkan sebanyak 8 gardu tol dari arah Semarang menuju ke Jakarta. Tentunya ini untuk mengurai kepadatan antrean kendaraan yang mengular. Tadi kami sempat melakukan pemantauan, memang sejak pagi tadi sempat ada antrian sepanjang 50 meter dari gerbang tol, namun saat ini sudah kembali lengang. Itu artinya memang dari penambahan gardu tol ini juga berdampak dari kepadatan arus lalu lintas yang terjadi di kawasan tempat kami melaporkan. Dari arah sebaliknya juga diberi tambahan, yakni ada total 17 gardu tol yang saat ini melayani para pemudik yang hendak melintas dari arah Semarang menuju Jakarta. Dan kami pun juga saat ini menghimbau kepada masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik di kawasan gerbang tol Kali Kangkung agar selalu menaati rambu-rambu lalu lintas dan jangan pernah melakukan pemberhentian di bahu jalan serta menggunakan fasilitas rest area yang disediakan. Untuk sementara saya kembalikan kepada Reza yang ada di studio. Baik, volume kendaraan arah Jakarta mulai meningkat di gerbang tol Kali Kangkung. Terima kasih Anissa Rizkia, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Selama masa angkutan Lebaran hingga 30 Maret mendatang, 185.000 tiket kereta cepat Wush telah terjual. Sebaran pengguna kereta cepat Wush dapat memiliki berbagai promo menarik di 20 destinasi wisata terdaftar, mulai dari diskon hingga biaya masuk gratis. PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC menghadirkan program Wush Value Plus yang memungkinkan penumpang memanfaatkan tiket kereta cepat Wush untuk mendapatkan berbagai promo menarik di 20 destinasi jalur Jakarta-Bandung saat Lebaran 2026. Promo Wush Value Plus dapat diperoleh dengan menunjukkan tiket Wush, baik e-tiket maupun tiket cetak di seluruh mitra yang berpartisipasi. Ajak seluruh pengguna jasa Wush yang memanfaatkan ataupun menggunakan Wush di momen libur Lebaran ini dapat memanfaatkan tiket Wush-nya untuk mendapatkan promo menarik di berbagai destinasi wisata yang sudah bekerja sama dengan KCIC. Karena ada 20 destinasi wisata ataupun penginapan dan juga kuliner, di mana ketika penumpang menggunakan tiket Wush itu bisa mendapatkan free entry, diskon ataupun juga promo menarik lainnya. Promo Wush Value Plus dapat diperoleh dengan menunjukkan tiket Wush, baik e-tiket maupun tiket cetak di seluruh mitra yang berpartisipasi. Secara kumulatif, penjualan tiket Wush selama masa angkutan Lebaran pada periode 13 hingga 30 Maret 2026 telah mencapai sekitar 185.000 tiket dan diproyeksikan akan terus meningkat seiring mendekati puncak arus perjalanan. Tim Liputan, iNews melaporkan.
Pemirsa, suasana di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih ramai oleh warga yang baru berangkat mudik. Sementara arus balik diperkirakan mulai tiba di stasiun Pasar Senen hari ini. Jumlah penumpang di stasiun Pasar Senen Jakarta terus mengalami peningkatan baik untuk arus mudik maupun arus balik. PT Kereta Api Indonesia terus mengatur jadwal keberangkatan dan kedatangan untuk mencegah penumpukan di area stasiun. Petugas pun disiagakan di sejumlah titik untuk membantu penumpang dan keamanan di stasiun pun diperketat. Dan untuk mengetahui situasi terkini arus balik lebaran di stasiun Pasar Senen Jakarta, kita bergabung bersama Indira Utomo. Selamat siang Indira, bagaimana situasi di sana saat ini? Selamat siang Reza dan juga pemirsa. Untuk aktivitas di stasiun Pasar Senen hingga siang ini terpantau pergerakan masyarakat dan juga penumpang memang masih cukup padat. Jika dilihat di belakang saya saat ini, baru saja tadi di sebelah sini di area keberangkatan diberangkatkan sejumlah penumpang, dan untuk keberangkatan yang di pintu kedua juga memang masih cukup banyak. Dan para penumpang nantinya akan diberangkatkan ke kota favorit di Pulau Jawa, di antaranya Jogja, Surabaya, Semarang, dan Purwokerto. Berdasarkan data yang kami dapat dari PT KAI juga, untuk hari ini jumlah penumpang yang tiba di stasiun Senen memang bertambah, yakni 16.000 jika dibandingkan dengan hari kemarin yang hanya berjumlah 7.000 begitu. Untuk yang berangkat berjumlah 19.000 dan angka ini masih stagnan seperti hari kemarin. Dan para penumpang juga mengaku untuk tiba di Jakarta lebih awal, mengingat adanya arus balik akan segera berlangsung, begitu pemirsa. Dan tadi saya juga sempat berbincang dengan salah satu penumpang, ada juga yang baru berangkat mengingat kereta api tiketnya sulit untuk didapatkan karena moda transportasi kereta api hingga saat ini masih menjadi moda transportasi favorit. Dan untuk mengurai arus balik dari PT KAI sendiri tadi menghimbau kepada masyarakat untuk bisa datang tepat waktu dan mengikuti setiap aturan dari PT KAI sendiri. Tadi saya juga sempat melihat begitu petugas keamanan yang memang berkeliling dari area stasiun Pasar Senen sendiri untuk menjaga kondusivitas di stasiun Pasar Senen. Sementara itu Reza. Anda dari stasiun Pasar Senen Jakarta, selamat bertugas kembali. Pemirsa, gara-gara cemburu, cucu Mpok Nori dibunuh suami sirinya yang merupakan warga negara Irak di kamar indekosnya di Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku ditangkap polisi di res area tol Tangerang Merak saat hendak kabur. Dwinta Anggari, cucu dari komedian sekaligus seniman Mpok Nori, ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka sayatan senjata tajam di bagian leher di kamar kosnya di Jalan Darman Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Melalui rekaman kamera pengawas, terduga pelaku berinisial F warga negara Irak yang merupakan suami siri korban sering mondar-mandir di sekitar lokasi korban tinggal. Karena dugaan kita juga pertama langsung mengarah ke dia sih, soalnya karena dia minta rujuk tapi kakak saya nggak mau. Kayak dia emang inian mungkin, soalnya dilihat dari CCTV pun dia sudah lama untuk mintai sih. Sama tadi sih pas warga bilang katanya emang setiap kakak saya keluar dari rumah itu cowok itu selalu ngikutin. Kuat kan? Namamu siapa? Kuat. Sini turun. Turun Kuat. Polisi dari Subdit Resmo Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku di res area tol Tangerang Merak saat hendak melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan, motif dibalik pembunuhan ini adalah cemburu. Memasuki pernikahannya di tahun ke-8, korban diduga memiliki orang ketiga. Beberapa kali tersangka memergoki korban bersama dengan pria lain hingga akhirnya kerap terjadi keributan. Motif dibalik pembunuhan karena tersangka cemburu dengan korban.
Tersangka merupakan suami siri korban, beberapa kali memergoki korban sedang menjalin hubungan dengan pria lain. Hingga akhirnya terjadi keributan dan perkelahian antara tersangka dan korban yang menyebabkan korban tewas dengan luka senjata tajam di bagian leher. Usai membunuh korban, tersangka rencananya akan melarikan diri ke negara asalnya di Irak. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Jenazah Dewinta Anggari, cucu Mpok Nori yang dibunuh oleh suami sirinya, telah dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Korban dimakamkan berdampingan dengan makam Mpok Nori. Jenazah Dewinta dimakamkan di TPU Pondok Rangon usai diautopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban tewas akibat luka senjata tajam di leher yang dilakukan mantan suami sirinya yang merupakan warga negara Irak. Pembunuhan dipicu karena korban meminta cerai pada suaminya. Sampah di Kota Bandung meningkat selama Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Dengan ditutupnya TPA Sari Mukti untuk sementara, sampah kini berserakan hampir di seluruh ruas jalan Kota Bandung. Tumpukan sampah berserakan hampir di seluruh jalanan pusat Kota Bandung. Sampah plastik dan rumah tangga menumpuk di bahu jalan. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengakui, produksi sampah harian di Kota Bandung mencapai 1.600 hingga 1.800 ton selama Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Tingginya volume sampah merupakan konsekuensi dari aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang dinamis. Pemerintah Kota Bandung telah mengembangkan berbagai program berbasis partisipasi masyarakat, mulai dari tingkat kewilayahan hingga penguatan petugas kebersihan. Ya, sekarang ini sekarang kita fokus selama 3 hari itu pengangkutan semua penumpukan sampah di jalan-jalan, karena itu setiap 3 jam pasti terjadi. Jadi kita akan pengangkutannya setiap 3 jam. Memang tidak bisa sekaligus ya, karena kita juga bisa mengatur agar sampah itu bisa kita masukkan ke dalam TPS penampungan sambil menunggu dibukanya kembali kuota untuk menuju ke TPA Sari Mukti. Pemerintah Kota Bandung menghargai kelompok masyarakat yang membantu dalam upaya mengurangi volume sampah selama tempat pembuangan akhir Sari Mukti diliburkan untuk sementara. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia akan mulai memberlakukan WFH bagi ASN dan karyawan swasta usai masa libur Lebaran. Kebijakan ini untuk menekan konsumsi energi nasional di tengah tren kenaikan harga minyak mentah dunia dan di tengah membaranya perang Timur Tengah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa mengungkapkan bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau work from home sehari dalam sepekan bisa menekan konsumsi bahan bakar minyak secara signifikan. Bahkan diketahui penghematan konsumsi BBM bisa mencapai sekitar 20%. Purbaya pun menjelaskan kebijakan ini hanya berlaku 1 hari guna menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan produktivitas. Oh, ada hitungan kasar sekali, bukan saya ngitung. Ya hitung kalau kasar lah seperti lupa saya, tapi seperlimanya kira-kira 50%. Sementara itu, pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Prasetyo Hadi memastikan pemerintah saat ini tengah mematangkan rumusan kebijakan WFA bagi aparatur sipil negara maupun swasta. Kebijakan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna yang menekankan pentingnya efisiensi. Jadi sebagaimana disampaikan Bapak Presiden pada saat sidang Kabinet Paripurna bahwa kita sedang merumuskan beberapa kebijakan dalam rangka untuk kita mulai menyadari bahwa kita semua harus bersama-sama untuk mengefisienkan diri kita ya, dalam hal bekerja. Bukan berarti ada masalah terhadap
pasokan BBM sebagaimana yang terus kita sampaikan bahwa insya Allah pasokan BBM tidak ada masalah, pasokan BBM aman, tetapi kita ingin menjadikan momentum ini bagian dari untuk kita mengkoreksi diri, memperbaiki diri, ya, mengefisienkan diri, dan mungkin dalam waktu dekat rumusan kebijakan itu akan kita finalkan dan kita sampaikan kepada masyarakat. Berkenaan dengan yang tadi disampaikan, itu adalah salah satu bentuk mungkin akan diberlakukan untuk work from home paling tidak satu hari. Tempat wisata pantai Pangandaran, Jawa Barat ramai pengunjung di libur panjang Idul Fitri. Libur lebaran di Pantai Pangandaran dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Kapolda Jawa Barat bersama Bupati Pangandaran turun langsung melihat situasi dan kondisi di lokasi wisata. Pada libur lebaran, petugas gabungan disiagakan di sejumlah titik strategis, mulai dari pintu masuk, area parkir, hingga sepanjang pantai. Pengamanan dilakukan secara maksimal untuk memberikan rasa aman kepada wisatawan sekaligus mengantisipasi kemacetan dan potensi gangguan Kamtibmas. Kami tentunya beserta tim terkait, ya, terima kasih bantuannya untuk menjamin keamanan, melayani masyarakat supaya dapat berlibur dengan aman. Sementara itu, Bupati Pangandaran mengimbau wisatawan untuk tetap menjaga ketertiban dan kebersihan selama berada di kawasan wisata. Saya monitoring hari ini juga masih ada lah beberapa yang memang parkir di bahu jalan karena memang saya barusan komunikasi, mungkin petugasnya yang kurang. Jadi di saat mengamankan ke kanan, kiri, kecolongan gitu loh. Diharapkan situasi libur lebaran di Pantai Pangandaran tetap kondusif, serta memberikan kesan positif bagi wisatawan dari luar kota maupun mancanegara yang berkunjung. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansah, iNews melaporkan. Pemirsa, warga memanfaatkan libur lebaran untuk berwisata bersama keluarga, salah satunya di Cikau Park Purwakarta yang memiliki beragam wahana, mulai dari edukatif hingga wahana ekstrim yang patut dicoba. Cikau Park di Purwakarta, Jawa Barat menjadi salah satu rekomendasi destinasi wisata untuk mengisi libur lebaran. Warga bersama keluarga beramai-ramai memadati wisata menarik ini. Di sini, anak-anak hingga orang dewasa dapat menikmati berbagai wahana bermain, seperti wahana air atau kolam renang, kolam ombak, dan juga bermain kano. Selain bermain air, pengunjung bisa bermain di taman satwa. Anak-anak bisa belajar dan berinteraksi dengan aneka hewan. Lebih seru sih buat anak-anak, kan ramah, jadi banyak anak-anak bisa pada main air sekalian gitu. Tadi 50.000 sih per orang. Kalau dibandingkan tahun lalu kita sedikit meningkat volumenya, mudah-mudahan terus meningkat sampai hari-hari liburan ini ya. Kita ada waterpark, itu yang wahana utama kita. Kemudian untuk sesi ataupun section edukasinya kita punya mini zoo. Kemudian setelah itu ada untuk orang-orang yang suka swafoto, kita punya area indoor juga, namanya Rumah Ilusi. Desainnya juga nyaman buat anak-anak tentunya. Kalau orang tua kan biasanya ngikut ya. Bagi Anda yang suka memacu adrenalin, rainbow slide dan ATV off-road patut dicoba. Bermain ATV, pengunjung bisa melewati medan yang tajam sambil menikmati pemandangan alam nan indah. Dengan harga terjangkau dan lokasi yang mudah diakses, Cikau Park kian ramai warga menghabiskan libur lebaran bersama keluarga. Wah, pemirsa, saya baru saja selesai wahana terakhir yang menantang ini off-road. Seru sekali, nilai dari saya 10/10. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Tilapia Aulia Novadu Kusuma Ayus melaporkan. Masih dari Jawa Barat, pemirsa, di Tasikmalaya kami akan mengajak Anda ke tempat wisata di kawasan Gunung Galunggung yang ramai didatangi wisatawan. Hangatnya air alami menjadi obat lelah perjalanan, dan berikut laporan reporter iNews Muharlin dengan juru kamera Eri Nugraha.
Ya, pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu wisata di Tasikmalaya, namanya Cipanas Galunggung, dan memang momen Lebaran ini menjadi momen bagi keluarga untuk berlibur mencari tempat wisata di kampung halamannya mereka masing-masing. Ada apa aja sih di Cipanas Galunggung ini? Kita ikuti saya, pemirsa. Hangatnya air belerang di kaki Gunung Galunggung seolah menjadi daya tarik bagi pemudik untuk mengisi libur Lebaran. Terletak di Desa Linggajati, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Wisata ini dipadati pengunjung sejak awal masa libur Lebaran. Pengunjung didominasi wisatawan dari luar kota yang pulang kampung ke Tasikmalaya dan sekitarnya. Bagi wisatawan, kolam pemandian air panas ini tidak hanya menjadi tempat rekreasi, melainkan juga ruang untuk melepas lelah setelah berjam-jam bahkan berhari-hari berada di perjalanan. Berendam di air panas alami menjadi pilihan sederhana namun menyejukkan. Nuansa alam yang masih asri menjadi daya tarik utama dengan latar pegunungan dan udara sejuk khas Gunung Galunggung. Harga tiket masuk dan fasilitas yang terjangkau membuat tempat ini semakin digemari oleh semua kalangan. Karena mudik kan di sini, jadi setiap tahun saya ke sini. Iya. Kenapa milih wisata seperti ini? Karena dekat dari rumah. Terus ya murah lah, masuk nih mandi air hangat. Kalau sumber mata air kita langsung dari sumbernya, ada beberapa sapan yang langsung kita tampung dan dialirkan ke bak penampungan dan langsung ke kolam. Dan ada juga yang langsung kita di pemandian alam, ada yang langsung dari sumbernya kita pakai saluran peralon dan dialirkan langsung ke kolamnya juga. Di kawasan Cipanas Galunggung ada beragam pilihan kolam air panas yang bisa dinikmati sesuai selera. Setiap kolam memiliki karakteristik masing-masing, namun semuanya tetap mengandalkan kehangatan air belerang sebagai daya tarik utama. Ya, pemirsa, selain sebagai tempat wisata, berendam di kolam pemandian air panas Galunggung ini juga bisa mengobati berbagai macam penyakit seperti gatal-gatal dan juga penyakit kulit lainnya. Dan bisa juga sebagai terapi bagi Anda yang sulit tidur atau insomnia. Ini cukup berendam 15 menit saja di kolam ini, dan begitu Anda akan merasakan relaksasi tubuh dan bisa tidur dengan nyenyak pada malam harinya. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Muharlin Eri Nugraha, iNews melaporkan. Wow. 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 Apa? Wow. Wow. Apa? This is the first part. Wow. That is, I just get, wow. Hello juga. Portas. Oh, re. Oh my God. A ver, Bakir.
Mendekati minggu keempat eskalasi konflik di Timur Tengah, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyatakan telah meluncurkan gelombang rudal ke-73 sebagai bagian dari operasi True Promise 4. Sabtu malam, Korps Garda Revolusi Islam Iran menayangkan peluncuran gelombang rudal terbaru mereka, yakni gelombang rudal ke-73. IRGC mengatakan gelombang serangan terbaru ini telah menghantam situs militer dan keamanan di Arad, Dimona, Ilat, Beersheva, dan Kiryat Gat menggunakan rudal super berat berpemandu presisi Fatah, Ghadar, dan Emad serta pesawat nirawak drone. Selain menargetkan sejumlah titik di Israel, gelombang serangan terbaru Iran juga menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di sejumlah wilayah berbeda. Sementara itu, pemirsa, rudal Iran dilaporkan menghantam fasilitas nuklir Israel dan sejumlah tempat tinggal di Dimona, Israel Selatan. 23 orang terluka dalam insiden ini. Rudal Iran dilaporkan menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di Dimona, Israel Selatan. Sedikitnya 23 orang terluka dalam serangan tersebut. 2 korban termasuk seorang anak dalam kondisi stabil, sementara 21 lainnya mengalami luka ringan sebagian besar akibat terkena pecahan peluru. Sejumlah rumah mengalami kerusakan parah, begitu pula dengan kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi terdampak. Tim darurat segera merespons untuk membantu warga dan mengamankan area tersebut. Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa pasukan rudal Iran menargetkan Dimona sebagai tanggapan atas serangan musuh terhadap fasilitas nuklir Natanz. ממש ראיתי את הפיצוץ, עדיין כואב לי האוזניים, קצת עדיין ברעידות, אבל זה היה ממש מפחיד, לא מחזה יפה בכלל. באמת, ילד בן 12 מסכן, נכנסתי לתוך הבית, חלץ סבא שאתה אומר לי, עדיין היה בפנים. משהו עצוב מאוד, באמת, היה מאוד קשה. Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap target Iran pada 28 Februari yang dilakukan di tengah perundingan diplomatik yang sedang berlangsung untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran. Teheran menanggapi dengan serangan terhadap posisi militer Israel dan Amerika Serikat dengan ledakan dilaporkan terjadi di berbagai negara teluk. Pemirsa, sementara itu 8 orang tewas dan puluhan orang terluka akibat serangan rudal Iran di Arad, Israel Selatan. Serangan ini menegaskan superioritas rudal Iran dalam perang melawan Israel dan Amerika Serikat. Iran melancarkan serangan rudal ke wilayah selatan Israel. Sebuah rudal hipersonik dengan setengah ton bahan peledak menghantam 3 bangunan tempat tinggal di Arad. Ledakan tersebut menyebabkan sedikitnya 75 orang terluka dan 2 orang hilang. Ledakan tersebut menyebabkan sedikitnya 8 orang tewas, 75 orang terluka, dan 2 orang hilang. Pasukan tentara Israel membantu mengevakuasi orang-orang yang terluka dari bawah reruntuhan. Sementara tim penyelamat dan pertahanan sipil melanjutkan operasi di berbagai lokasi. Sedangkan rumah sakit di Beersheba kewalahan menerima korban luka. Otoritas Israel menyatakan keadaan darurat di tengah kekhawatiran akan banyaknya orang hilang. Masyarakat diminta pergi ke rumah sakit dan menyumbangkan darah. Serangan tersebut menegaskan superioritas rudal Iran dalam perang melawan Israel dan Amerika Serikat. Israel mengakui beberapa rudal Iran menembus pertahanan mereka dan memungkinkan rudal seberat ratusan kilogram menghantam langsung wilayah Israel. Iran tak kenal menyerah membalas serangan-serangan Amerika Serikat dan Israel.
Usai kilang minyaknya dibom Israel, Iran membalas dengan merudal kilang minyak terbesar Israel di Haifa. Ledakan hebat terjadi di kilang minyak Bazan Haifa, Israel. Kobaran api besar terlihat usai kilang minyak dihantam rudal Iran. Kilang minyak Bazan merupakan kilang minyak terbesar Israel yang memproduksi 197.000 barel minyak per hari. Kilang minyak ini memiliki peranan penting dalam perekonomian Israel karena 50 hingga 60% kebutuhan minyak Israel termasuk BBM dipasok kilang minyak ini. Sementara itu, rudal Iran menghantam lokasi kontainer milik Israel. Kebakaran besar pun tak terhindarkan. 15 kontainer dilaporkan hancur. Kontainer-kontainer pengiriman terbakar di area pantai Shemen, Haifa. Petugas kebakaran berupaya memadamkan api. Upaya pemadaman diperkirakan memakan waktu 2 hari pasca insiden. Kerugian ditaksir mencapai 1,7 juta euro. Sedikitnya 15 orang terluka akibat serangan ratusan rudal Iran yang menghantam beberapa lokasi di Tel Aviv. Sejumlah kendaraan dan bangunan di Tel Aviv luluh lantak usai dibombardir angkatan bersenjata Iran. Pasukan pertahanan Israel IDF mengumumkan bahwa Iran telah menembakkan 400 rudal ke kota Tel Aviv. IDF mengklaim 92 diantaranya berhasil dicegat dengan sistem pertahanan udara Iron Dome. Akibatnya 15 orang terluka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit Bellinson dan rumah sakit Ichilov. Petugas keamanan tampak sibuk mengamankan lokasi kejadian dengan memasang garis polisi. Amerika dan Zionis Israel diketahui telah melakukan agresi militer ke Iran sejak 23 Februari lalu. Sedikitnya ada 15 warga Israel yang dipastikan meninggal. Momen serangan udara Amerika Serikat Israel di Iran terekam kamera amatir seorang wanita. Sejumlah warga tergeletak di jalan. Namun belum diketahui nasib wanita yang merekam momen tersebut. Detik-detik serangan udara Israel dan Amerika Serikat di Iran terekam kamera amatir warga. Belum diketahui lokasi persis serangan ini maupun jumlah korban. Perekam video pun tidak diketahui nasibnya, namun terdengar korban menyebut nama Tuhan sebelum telepon genggamnya tiba-tiba mati. Setelah 3 pekan perang, setidaknya lebih dari 1.400 warga Iran meninggal akibat serangan Amerika dan Israel. Sementara itu, rekaman video amatir menunjukkan kepulan asap membumbung tinggi ke langit Afas Iran di tengah serangan Israel terhadap kota tersebut. Serangan gabungan antara Amerika dan Israel terhadap Iran dimulai sejak 23 Februari lalu yang telah menewaskan lebih dari 1.000 warga sipil. Serangan rudal Iran menghantam permukiman warga Zionis di Rehovot, Tel Aviv. 2 orang terluka dibawa ke rumah sakit. Kobaran api membumbung di kawasan permukiman di Rehovot, Tel Aviv, Israel, usai dihantam rudal Iran. Nampak sebuah rumah hangus terbakar dan menyisakan puing-puing yang berserakan di jalan. Dilaporkan 2 orang terluka dilarikan ke rumah sakit. Petugas keamanan menutup area dan polisi segera melakukan penjagaan ketat. Iran menembakkan 8 salvo rudal balistik ke Israel hingga merusak rumah-rumah dan melukai warga. Sebelumnya pada hari Jumat, pasukan pertahanan Israel atau IDF telah mendeteksi gelombang rudal balistik Iran yang menargetkan Israel Tengah dan wilayah Yerusalem. Media lokal Israel melaporkan total korban tewas maupun terluka mencapai 4.099 orang. Pemirsa, puluhan orang di Tel Aviv menuntut operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran dihentikan. Protes terhadap Netanyahu ini diwarnai aksi teatrikal.
Para pengunjuk rasa memegang spanduk. Semangat kakak, Mereka menentang semangat. kebijakan perang Israel yang diambil oleh Netanyahu. Selain membentangkan spanduk, para pengunjuk rasa juga menuntut Netanyahu segera diekstradisi ke Den Haag atas kejahatan perang. Selain menolak kebijakan Perdana Menterinya, warga Tel Aviv ini juga tegas mengecam operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran. Unjuk rasa juga diwarnai aksi teatrikal, di mana pengunjuk rasa mengoleskan cat merah yang disimbolkan sebagai pertumpahan darah akibat kebijakan Netanyahu. Protesting because of the war that we are 22 days are still running to the shelter without any aim, because we understood that in the beginning our tyrant said that we are fighting against the Iranian regime, but 8 months ago he said that we are defeat them for generations, and 8 months later we are still running to the shelters because we are fighting against Iran. Unjuk rasa berjalan damai, sementara aparat keamanan menjaga ketat lokasi selama unjuk rasa berlangsung. Sempat diisukan tewas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali muncul di publik. Kali ini, Netanyahu mengecek lokasi terdampak serangan Iran di Dimona, Israel Selatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecek lokasi yang terdampak serangan Iran di Dimona. Netanyahu mengecek kerusakan dan kondisi warga di sana. Netanyahu mengingatkan warganya untuk masuk ke dalam bunker bila peringatan serangan terjadi. Kemunculannya kali ini sekaligus menjawab isu bahwa dirinya tewas akibat serangan Iran. Netanyahu juga menegaskan bunker-bunker di penjuru Israel siap melindungi warganya dari serangan Iran. דימונה עם ראש העיר בני ביטון, אבל אני רואה פה בדיוק מה שראיתי בערד ומה שאני רואה מתחילת המלחמה. מי ששומע התראה ושומע אזעקה ונכנס למרחב מוגן או לממד או למקלט, לא קורה לו שום דבר. היה מקרה אחד חריג, אחד, שטיל חדר בדיוק על המקלט, מקלט ישן, 2 אנשים נהרגו, כל השאר ניצלו. מאז כל מי שנמצא בממד, כל מי שנמצא במרחב מוגן, לא קורה לו כלום. Perdana Menteri Inggris telah mengizinkan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan-pangkalan militer Inggris. Setelah mendapatkan izin menggunakan pangkalan militer Inggris, Angkatan Udara Amerika Serikat mengirimkan pesawat USF C-130 Hercules dan pesawat pembom B-1 Lancer mendarat di pangkalan Angkatan Udara Militer Inggris. Pesawat C-130 Hercules milik militer Angkatan Udara Amerika Serikat sedang menurunkan bom GDAM atau bom berpemandu GPS yang dilengkapi dengan pemandu laser serta inersial alias bom pintar. Kedatangan pesawat-pesawat Amerika terjadi setelah Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan bahwa serangan terhadap Iran akan meningkat. Tak hanya pesawat USAF C-130 Hercules Amerika Serikat, tetapi juga pesawat pembom B-1 Lancer terlihat terbang dari pangkalan udara militer Inggris. The United States has requested permission to use British bases for that specific and limited defensive purpose. We have taken the decision to accept this request to prevent Iran firing missiles across the region, killing innocent civilians, putting British lives at risk, and hitting countries that have not been involved. Iran meluncurkan 2 rudal balistik jarak jauh ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris di Diego Garcia, Samudra Hindia. Peluncuran rudal ini menempuh 4.000 kilometer. Usai Inggris mengizinkan Amerika Serikat memakai pangkalan udara militernya, Iran meluncurkan 2 rudal balistik jarak jauh ke pangkalan Inggris di Diego Garcia, Samudra Hindia. Rudal yang diluncurkan kemungkinan besar adalah Khorramshahr 4, sebuah rudal balistik Iran yang sangat canggih. Peluncuran rudal ini merupakan pertama yang dilakukan oleh Iran.
Diperkirakan rudal balistik Iran jarak jauh ini menempuh 4.000 km menuju pangkalan Inggris di Diego Garcia. Atas serangan ini, tidak satupun rudal mengenai pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris. Peluncuran rudal Iran jarak jauh dilakukan pertama kalinya oleh militer Iran dengan jarak tempuh rudal ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris menempuh 4.000 km. Pemirsa, rudal yang diluncurkan oleh pasukan militer Iran ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris menempuh jarak cukup jauh ke Diego Garcia, Samudra Hindia yang mencapai 4.000 km. Operasi peluncuran ini dilakukan pertama kali oleh militer Iran. Sementara itu, serangan udara Amerika Serikat dan Israel merusak fasilitas kesehatan di wilayah barat daya Iran. Rumah sakit Imam Ali di Andimesk tidak dapat menerima pasien hingga perbaikan selesai. Ketegangan di wilayah Timur Tengah semakin memuncak setelah fasilitas kesehatan di wilayah barat daya Iran mengalami kerusakan berat akibat serangan udara yang diduga dilancarkan pihak Amerika Serikat atau Israel. Serangan tersebut menghantam rumah sakit Imam Ali di Andimesk. Peralatan medis di dalam ruangan dan laboratorium rumah sakit hancur. Rumah sakit tidak dapat menerima pasien hingga perbaikan selesai. Menurut data Kementerian Kesehatan Iran, sejak konflik dimulai hampir 21.000 orang terluka. Sementara 7 rumah sakit dan 36 ambulans mengalami kerusakan. Di tengah dentuman perang yang kembali mengguncang Timur Tengah, seorang perawat di Lebanon memilih bertahan meskipun kehilangan orang-orang tercinta. Sementara itu, di tengah konflik yang tak kunjung reda, ribuan pengungsi di Lebanon kini harus melawan ancaman baru, yaitu cuaca ekstrim yang memperparah penderitaan. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Update terus informasi terbaru Anda pemirsa, dan siapkan 3 botol air mineral yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Arlisa Adi pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Narjis Bilal Salman, seorang perawat di Rumah Sakit Rayak, Lembah Bika, tetap setia di garis depan kemanusiaan. Di saat keluarganya mengungsi demi keselamatan, ia justru memilih tinggal menjalankan sumpah profesinya. Perang tahun 2024 telah merenggut tunangan dan sepupunya. Namun bagi Narjis, luka itu menjadi kekuatan. الماضي لما أجرنا نزح كرمال خيل صغير خوفا على حالته النفسية وقفت بين خيارين إنه يا بدي أنزح وفل كرمال خيي وأترك شغلي وجدي اللي كان مريض سرطان وستي اللي كانت مريضة سكري وأترك واجباتي والشغل اللي أنا درست له لحتى أشتغله، أو إنه خاف على حالي وأهرب. أكيد كان الخيار إنه أنا مش خاف على حالي وأهرب لأنه دمي مش أغلى من دم كل العالم اللي عم بتروح. Data Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat lebih dari 1.000 orang tewas dan ribuan lainnya terluka. Di tengah kepungan perang dan kehilangan, sosok Narjis menjadi simbol keteguhan bahwa di garis depan konflik, kemanusiaan tak pernah padam. Di Beirut Selatan, para keluarga pengungsi bertahan di tenda-tenda darurat yang penuh sesak. Hujan deras mengguyur tanpa henti, sementara angin kencang merobek perlindungan seadanya. Rekaman dari wilayah Bayal memperlihatkan kepanikan. Warga berusaha menahan terpal dan mencegah air masuk ke dalam tenda mereka.
Kondisi ini disebut sangat memilukan, terutama bagi mereka yang terjebak tanpa perlindungan memadai di tengah cuaca buruk. هنا على ساحة الشهداء دعمونا من ساحة الشهداء على بيال قاعدين بالبيال تحت الشتاء الفرش كلها ماي والدولة ما عم تطلع فينا ده وزير شو. Data terbaru mencatat lebih dari 1 juta orang telah mengungsi dan ratusan ribu lainnya bertahan di tempat penampungan yang semakin tidak layak. Operasi militer Israel terhadap Hizbullah kembali dilancarkan, memperpanjang penderitaan warga sipil. Di antara perang dan badai, para pengungsi hanya bisa bertahan, menanti harapan yang kian menipis. Di Beirut Selatan, para keluarga pengungsi bertahan di tenda-tenda darurat yang penuh sesak. Hujan deras mengguyur tanpa henti, sementara angin kencang merobek perlindungan seadanya. Rekaman dari wilayah Bayal memperlihatkan kepanikan. Warga berusaha menahan terpal dan mencegah air masuk ke dalam tenda mereka.